Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali berjumpa dengan kami tim Padepokan Insan Merbabu Majelis Al-Husaini Boyolali. Dalam kesempatan kali ini kami kembali akan menguak tentang fenomena alam, namun kali ini yang terjadi di wilayah Aceh, yang mana dalam video TikTok tersebut memberitakan adanya lubang raksasa di daerah Aceh. Kami tim akan menguak dari sisi goib. Barangkali ada yang bisa menjelaskan tentang fenomena tersebut, terjadinya lubang raksasa yang ternyata bertambah hari bertambah membesar. Penyebabnya apa? Kok sampai terjadi lubang yang begitu besar hingga mengganggu akses jalan yang ada di wilayah Aceh tersebut? Perlu kami ulang, buka kembali video tersebut, video yang terdapat di dalam TikTok Kompas TV. Barangkali kita lihat dulu. Di Aceh Tengah kian meluas, akses jalan putus bahkan semakin mendekat dengan infrastruktur kelistrikan. Fenomena ini terjadi di desa Pondok Balik, Aceh Tengah, Aceh. Lubang ini terus meluas dan tak hanya putus akses jalan, longsoran tanah juga ancam infrastruktur kelistrikan. Kelihatan tuh, ada tower sutet 150 kV, dan tiang ini cuma beberapa meter doang dari bibir longsoran. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan listrik ke sejumlah wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya. Menurut rencana, PLN akan bangun tiang atau tower darurat sebagai pengganti sementara. Ya, demikian tadi pemirsa, sedikit cuplikan tentang adanya fenomena yang ada di Aceh, itu lubang raksasa yang berada di tengah jalan. Kami akan menguak dari sisi goib, barangkali ada yang bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Seperti biasa, kami ditemani oleh saudara kami, Mas Yon Abdullah. Monggo Mas Yon. Itu langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bercita. Tarik dari sini. Allahu dan demi jasad media tersembar dan lebih semuanya 975 keluarganya, baik istrinya, 9 anak-anaknya, dan juga tempatnya tim Padepokan dan yang telah dilapis cahaya dari kulisan yang tanahnya tidak bisa tumbuh seperti mampus cahaya menuju jalan itu dalam radius 100 meter. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sakit yang mengetahui yang dicintai tentang adanya fenomena lubang yang ada di Aceh Tengah. Tarik Allah. Salam. Energinya menyesuaikan dengan jasad manusia. Kita sudah berbum Allah. Salam.
Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya Ringga namanya. Ringgar. Iya, Saya panggil Mbah Ringgar nggih. iya, Mbah Ringgar, ini wujudnya apa, Mbah? saya manusia Manusia. tinggi besar. Hmm, Jika dilihat dengan ukuran manusia saat ini, ber- berarti hidup di zaman apa dulu? Bang Syaruh berarti ini? iya, saya juga manusia. Oke, Pak. Hidup di zaman apa dulu, Mbah? Kok bentuknya tinggi besar, Ada banyak tertua di negeri ini. peradaban yang tertua di negeri ini? Nggih. Berarti lama sekali itu, Mbah. Iya, Nggih. Mohon izin Mbah Ringgar, saya izin proteksi dulu, Mbah. silakan. Sudah musim belum, Mbah? Iya, Sudah. Musimnya beliau nggih? iya, saya sudah menunggu zaman dahulu. Oh, nggih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk yang penambah hingga mengaku-ngaku yang mengatakan tentang adanya di pengajian Aceh sebetulnya sungguh tak berhenti. So. Oke, Mbak Ringgar, terima kasih sudah hadir di sini, Mbak. Iya, Sebelum saya panggil tadi baru ngapain, Mbak? saya bertugas. Gimana? Baru bertugas. Kembali. Oh, mengganggu nggak, Mbak, tugasnya, Mbak? Tidak. Oh, tidak, nggih. Utama yang Oh, terancam. komitmen. Bentar, Mbak. Sebelum dilanjut, saya hidangkan dulu bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih, tidak usah. Oh, nggih. Saya mohon izin ya, Mbak, sambil gini, Mbak. Yang tadi saya berdoa, Allah memanggil sosok gaib yang mengetahui tentang adanya fenomena lubang besar yang ada di Aceh Tengah itu loh, Mbak. Kok ramai banget itu di berita-berita itu, ada apa, Mbak? Ada pertanyaan dari si gaibnya, Mbak. Ya, perlu Anda ketahui. Sebetulnya bumi ini banyak rongga-rongga. Nggih. Ya, memang itu dibuat untuk memberikan rongga-rongga udara dan juga bisa untuk mengalirkan air laut dalam titik-titik api yang ada di bumi agar lebih seimbang. Kami bangsa kami memang menugaskan memang makhluk-makhluk yang kami cloning hewan-hewan raksasa yang memang bertugas membuat lubang-lubang sebagai penyimbang bumi. Berarti yang melubang sampai besar segitunya itu ada makhluknya, Mbak, di bawah tanah berarti. Ular raksasa yang sangat keras. Bentuknya seperti apa, Mbak, itu, Mbak? Ya ular Ular. Oh, bulat. Panjang bahkan ratusan kilometer. Pantas Ya, saja. memang ditugaskan untuk membuat rongga-rongga agar bumi ini lebih seimbang ada. Apanya, Mbak? Kalian sedang Seperti apa? Oh, berarti membuat ya, bisa semakin besar dong, Bang, lubangnya. lebih subur, lebih hidup.
penyimpangan alam, Oh, untuk penyimpangan alam. resapan air. Nggih. Tapi dampaknya efeknya sampai ke listrik itu juga Itu adalah karena sudah banyak yang merusak alam. Harusnya alam itu dilindungi untuk keseimbangan. Namun karena banyak peternakan manusia, tugas kami menyeimbangkan kembali untuk memulih daerah-daerah yang dirusak. Tapi nanti bisa berakibat bencana enggak itu, Mbak? Sampai longsor. Tentu saja, itu kan bentuk dari sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh manusia yang tamat. Berarti harus ada bencana dulu itu, Mbak. Ya memang efeknya seperti itu. Bahkan nanti akan mampu gunung-gunung. Ya, karena sudah dirusak oleh orang tamat. Dan juga berarti nanti akan memunculkan sesuatu yang selama ini terpendam. Itu, Mbak. Peninggalan kami. Piramid yang kami bangun. Piramid, Mbak. Bawah tanah. Teknologi yang kami bangun. Yang mana dulu teknologinya selaras dengan alam. Tidak merusak alam. Dan untuk kemakmuran manusia. Teknologi yang tidak bisa dibayangkan dibandingkan dengan teknologi masa kini. Teknologi yang bersifat alami. Bentuknya seperti piramid tadi, Mbak. Apakah suatu saat nanti akan dimunculkan, Mbak? Ya. Bahkan sekarang sudah mulai banyak yang terbuat. Nanti tempat-tempat yang saat ini dianggap keramat angker, ya memang itu taktik kami untuk melindungi agar tidak dirusak. Berarti sudah tugasnya harus seperti itu ya, Mbak, ya, untuk melindungi. Saatnya tiba nanti memang itu dimunculkan untuk menyeimbang alam dan membangun pasukan-pasukan yang saat ini membuat kerusakan. Tapi ada juga nggak, Mbak, hubungannya, Mbak, dengan kemaksiatan yang ada di sana, Mbak? Ya, Anda tahu sendiri. Mereka menghancurkan alam demi utamakan hawa nafsu. Banyak yang tamak itu ya, Mbak? Iya. Oh iya, itu termasuk maksiat. Mereka mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kerusakan dan akibat yang ditimbulkan. Manusia yang suka mengumpulkan harta dengan cara menghancurkan alam, meruk untuk kepentingan pribadi. Makanya hewan-hewan yang kami tugaskan sudah mulai bergerak, memang untuk bertugas untuk penyeimbangan. Hewannya siapa itu, Mbak? Kok seperti ular, Mbak, hewannya, Mbak? Kayak bikin lubang gitu bawah sana. Iya, bukannya seperti yang dulu memang dibuat untuk mengalirkan air laut. Di api bumi agar seimbang.
itu mengapur gunung-gunung berapi agar tidak terlalu menghancurkan setiap terjadi letusan. Ya. Nanti akan banyak lubang-lubang baru bukannya di situ. Di samping nanti juga akan memunculkan apa-apa yang juga tersimpan dan tersembunyi. Terutama banyak di negeri ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu Mbah, peninggalan apa Mbah yang kalau diizinkan Mbah? Selain apa piramid? Iya, nanti akan banyak bermunculan. Apakah harta-harta zaman dulu juga ada Mbah? Ya banyak. Saya memang saudaraku tersimpan. Karena mulai beberapa awal yang memang hanya akan dimunculkan di saat terjadinya akhir zaman. Wah, teknologi kami canggih. Namun seimbang dan laras dengan alam. Oh itu Mbah, dulu ada bencana yang di Aceh itu, Mbahnya mengetahui nggak Mbah? Apa juga berefek sampai ke lubang ini yang bencananya yang dulu banjir, tsunami, tapi nggak terlalu besar Mbah? Ya memang itu memang kami akan tidak terlalu besar peringatan awal dulu. Sebab memang itu juga bisa dibuat. Iya Mbah. Dibuat pakai manipulasi klaim menghancurkan suatu wilayah. Namun juga itu hak mereka karena mereka juga punya hak memanen jiwa-jiwa yang rakus bawah kendali pasukan-pasukan hitam. Oh ya, kalau membuat bencana-bencana buatan. bencana buatan, ya Mbah. Kalau yang tahun kemarin tuh Mbah, ada cahaya besar nggak Mbah di sana Mbah? Iya, saya Mengetahuinya Mbah. Cahaya apa itu Mbah kalau boleh tahu Mbah? Dari si goibnya Mbah. Beliau siapa? Pangeran dari Timur yang ditunggu-tunggu. Memang beliau buat paku-paku bumi agar tidak berat besar jika pasukan-pasukan jajah membuat kerusakan. Paku bumi di sini, paku bumi ya Mbah. Banyak juga ikut mendekat nggak Mbah? Atau gimana? Saya memantau dari nggak mendekat Mbah? Kayak kurang atap. Iya. Beliau yang kami tunggu-tunggu. Kami berada di barisan mereka. Ia memang ditugaskan mengganti peradaban yang saat ini sudah merusak. Tugas dia berat. Namun kami juga membantu perjuangan beliau meskipun dengan semampu kami. Alhamdulillah. Nanti pasukan-pasukan jajah akan terus berusaha kacauan dan kerusakan demi memanen apa-apa yang mereka tanam selama ini. Manusia-manusia yang punya jiwa, manusia-manusia yang terbelenggu oleh materi secara duniawi. Mereka semua akan dipanen. Jiwa-jiwa mereka
sendiri. Kesalahan manusia sendiri yang terlalu terlena dalam merawatnya dunia, menghancurkan alam. Yaitu akan dipanen oleh pasukan-pasukan hitam, pasukan gelap. Pasukan gelap sudah mulai bergerak ini, Mbah. Ya, itu ya juga. Pasukan gelap bergerak, namun belum banyak menampakkan diri. Mereka juga punya pasukan-pasukan, tapi kami juga punya pasukan-pasukan yang siap membantu beliau. Itu cahaya yang sangat besar dulu itu kalau mbahnya mendekat, mampu nggak, Mbah? Kami Kuat nggak dengan menjaga cahayanya? adab kami. Oh, adab nih, Mbah. Iya. Oke, mohon maaf, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Mohon maaf. Baca batasannya Iya. dalam pembahasan ini. Iya, Mbah. Batas yang itu aja, Mbah. Dilanjut, Mbah, lubangnya yang di atas tadi, Mbah. Apa kemungkinan nanti bisa lebih besar lagi nggak, Mbah? Ya, akan besar. Tambah besar lagi dari yang ini. Bahkan nanti lubang-lubang akan menyedot air di bumi. Air laut atau air Ya, bawah tanah? yang air yang ada di bumi yang dikonsumsi oleh manusia, makanya nanti akan jadi krisis air. Air. Bahkan daratan yang terendah di bumi ini akan kering. Dan nanti banyak terjadi kekacauan dan kelaparan. Namun tenang saja. Jika iman Anda kuat, nanti akan ada solusi yang terbaik. Kami akan membantu. Sama-sama mendoakan, Bang. Ya. Sama-sama berjuang. Yang nantinya tidak perlu menguji manusia. Makanya nanti yang berat. Kelangkaan bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok, air bersih. Jadi kelangkaan. Makanya Anda harus bersiap gempung sedih. Kalau sudah terjadi langka makanan dan minuman, bagaimana, Mbah? Kalau Ya, harus bagaimana? ujian terbesar untuk orang yang ada di bumi. Hanya jika nanti Anda lulus menghadapi ujian-ujian yang berat nanti akan mendapat derajat yang tinggi. Baru kita mempertahankan iman. Apalagi yang berjuang membantu beliau. Sungguh luar biasa. Kalau di saat langka, Yang sangat luar biasa. kalau di saat langka makanan itu, kalau berpikir gimana, Mbah? Ya, pokoknya itu kan. Iya. Jadi terkempeng kuat. Penggemblengannya Ya, meskipun tidak ada bahan makanan dari mantan, kekuatannya rohani kuat, maka semua akan terlewati dengan mudah. Iya, Mbah. Mungkin Itu
Gimana Mbah? Jika nanti terjadi hujan yang Nggih. jika mampu bertahan dan menjaga imannya, apalagi yang untuk membantu perjuangan beliau nanti mendapatkan imbalan yang luar biasa di perjalanan hidup berikutnya. Berakhirnya peradaban ini. Iya Mbah. Ada lagi Mbah tambahnya Mbah? Ya, saya pesan jika nanti terjadi hal-hal yang di luar nalar, di luar batas logika manusiawi, Anda jangan kaget. Memang perjalanannya harus seperti itu. Banyak fenomena alam yang mungkin tidak bisa dibayangkan dengan logika manusia. Zaman ini Berarti harus nerima Mbah, ridho nggih Mbah, apa dengan ketentuannya nggih Mbah? Nggih. jika terjadi dengan awal di pertanda ada hal yang belum lebih dasar lagi yang tidak terbayangkan manusia sebelumnya. Tapi bagi orang yang beriman, itu akan membuat kesadaran baru dan keimanan baru bahwa kuasa Tuhan tiada batas. Iya Mbah. Nanti juga akan banyak bermunculan cahaya-cahaya palsu yang dibuat dengan teknologi. Penampakan seolah-olah cahaya, namun itu adalah manipulasi teknologi. Cahaya buatan ya. Ya, seolah-olah seperti cahaya malaikat. Cahaya apa yang tujuannya adalah untuk mengalihkan dan menggerogoti iman manusia. Seolah-olah mereka lah yang benar Tuhan mereka. Pasti harus berhati-hati dengan tipu dayanya Mbah. Ya, nanti tipu dayanya luar biasa. Mereka menggunakan satelit-satelit yang membuat gambaran-gambaran palsu. Canggih. Hologram palsu. Seolah menampakkan bahwa itu saya yang sebenarnya. Padahal itu manipulasi teknologi yang buat gagal dan ada-adanya. Iya. Ada lagi Mbah kok nggak enak Mbah perasaannya Mbah. Ya. Bismillah. Saya undur diri. Iya Mbah. Saya bantu. Bismillah. Sang keluar. Salam. Demikian tadi pemirsa penjelasan tentang Sohib Mbah Linggar. Ternyata yang ada lubang Aceh itu ada yang bertugas di sana, sosok
seperti ular besar tanpa kepala seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, semoga konten-konten dari kami bisa bermanfaat, berkembang, dan lebih baik lagi. Kami tim Padepokan Insan Merpati Boyolali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.